Hai teman-teman, kami dari kelompok kreativitas inovasi bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu bisnis modal kanvas yang sesuai dengan proposal yang pernah kami buat yang berjudul Misro Keco. Halo, nama saya Anissa Nusifa. Saya akan membawakan 2 poin yaitu customer segment dan customer relationship. Yang pertama adalah customer segment, kepada siapa produk akan dipasarkan. Yang pertama yaitu semua kalangan. Produk yang kita jual ini adalah makanan. Tentunya semua masyarakat dari manapun dapat menikmatinya tanpa ragu. Yang kedua adalah pengguna aplikasi GoFood. Di zaman serba digital ini, kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan aplikasi penunjang pengantaran makanan online lainnya untuk memasarkan produk yang kita jual. Apalagi sekarang banyak kaum milenial, kaum mager-mageran yang jajanan itu pasti lewat online, dan di situ banyak sekali promo yang sudah memakai aplikasi tersebut. Kita dapat memanfaatkan itu sebagai pemasaran. Yang kedua adalah customer relationship. Cara menjaga hubungan dengan customer yang pertama, diskon dan promo. Kali ini sudah merupakan hal yang wajib bagi customer untuk menarik perhatian dan minat mereka pada produk yang kita pasarkan. Hal ini juga cukup ampuh untuk menjalin hubungan dengan customer agar tetap menjadi customer yang setia. Contohnya, untuk promo pada saat opening kita dapat menawarkan promo buy one get one selama 3 hari atau 7 hari, tergantung keramaian masyarakat yang antusias kepada produk kita. Yang kedua, diskon. Ketika customer telah membeli lebih dari 3 kali, kita dapat memberinya potongan harga pada pembelian yang keempat. Yang kedua adalah sosial media. Dilakukan pada aplikasi Instagram untuk menyapa customer lewat Instagram Story ataupun feeds Instagram, agar customer terus melihat produk ini dan mengingatnya. Dengan itu, kita telah melakukan pendekatan dengan customer. Contohnya, saya seringkali melihat iklan Instagram suatu produk, dan ketika saya melalui jalanan, saya melihat brand itu sudah familiar di pikiran saya. Nah, itu suatu cara pendekatan dengan customer. Yang poin ketiga adalah greeting, yaitu salam ya. Pada saat customer membeli produk Misro ini, kami mengusahakan menyapa mereka sesederhana mungkin, dengan contohnya sekedar dengan menyapa, halo kak, siang kak, agar customer nyaman untuk membeli produk kita dan memberikan kesan yang baik. Saya Abel Lestarika, kelas G5 Manajemen dengan NIM 112-11302. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang value proposition yang berisikan tentang keunikan produk dan potensi pengembangan di masa depan atau rencana pengembangan. Keunikan produk kami yaitu ada dari segi rasanya, yang dimana Misro biasa berisikan dengan gula merah, kami kreativitaskan rasanya menjadi keju dan coklat. Kemudian rencana pengembangannya, kami akan membuat rencana pengembangan jika omset penjualan atau rating penjualan kami tinggi, karena itu merupakan modal utama kami untuk membuka cabang baru dan mungkin mengeluarkan inovasi baru. Bahasan selanjutnya yaitu channels yang berisikan sosial media, e-commerce, dan pemasaran secara langsung. Sosial media, kenapa kita memilih channel melalui sosial media? Karena sosial media dapat memasarkan produk kami secara luas atau lebih luas. Kemudian efektif juga dan memberikan informasi yang menarik bagi calon pembeli atau konsumen. Dengan demikian, calon konsumen akan tertarik untuk membeli produk kami. Yang kedua, e-commerce. Kenapa kita memilih e-commerce? Karena dengan kita menggunakan e-commerce ini seperti Shopee Food atau GoFood, kita dapat memudahkan atau dapat terhubung dengan konsumen yang mungkin malas untuk keluar rumah sehingga bisa memesannya melalui smartphone-nya dan tinggal tunggu di rumah saja. Yang ketiga, pemasaran secara langsung dapat meningkatkan penjualan dengan cara mendekatkan diri
pada konsumen secara langsung sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin dari kelas kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari MBC, model bisnis kanvas, yaitu ada 3 bagian. Pertama adalah Key Research. Key Research merupakan sumber daya utama untuk menunjang key activities. Hal pertama dari key research yang pertama adalah bahan baku dari misro kecoa itu sendiri, yang terdiri dari singkong, kelapa, gula merah, coklat, meses, keju, garam, dan minyak goreng. Yang kedua adalah adanya koki misro kecoa. Koki dari kami itu anggota kelompok kami yang bernama Anissa Nursifa. Yang ketiga adalah alat untuk membuat misro kecoa. Yang pertama adalah talenan untuk memotong bahan-bahan, juga pisau, lalu parut kelapa untuk memarut kelapa jadi halus, lalu baskom, panci, dan kompor. Lalu yang selanjutnya adalah sumber keuangan. Sumber keuangan kami berasal dari patungan bersama. Poin kedua adalah key activities. Key activities merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition. Hal pertama dari key activities yaitu adanya peluang pasar. Produk kami unggul karena menyajikan kembali produk tradisional dari Jawa Barat dengan varian atau rasa baru yang mana mungkin cocok dengan selera customer masa kini. Dengan rasa baru yaitu rasa keju dan coklat. Adapun remaja saat ini rata-rata cenderung menyukai rasa-rasa tersebut. Hal yang kedua adalah produksi misro kecoa. Produksi misro kecoa ini sama dengan kebanyakan produksi misro pada umumnya. Hanya saja yang membedakannya adalah adonan isi atau jeroan dari misro yang kita produksi. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama dengan para customer, pemasok bahan baku, dan warung-warung. Dan kita memiliki hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, maka bisnis kita bisa berjalan, bahkan bisa berkembang. Poin ketiga itu adalah key partnership, yaitu mitra utama dalam bisnis. Hal yang pertama adalah warung. Warung merupakan tempat yang biasa didatangi oleh para customer untuk membeli kebutuhan ataupun membeli sebuah produk. Dan kita menjadikan warung sebagai mitra bisnis, sebagai jalur untuk produk kita mudah untuk terjual. Dengan cara kita titipkan produk kita ke warung-warung. Yang kedua, mitra kedua kita adalah pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku atau supplier merupakan mitra bisnis yang utama, karena bahan baku yang kita dapatkan bisa kita dapat dari supplier dengan cara membelinya. Kita setidaknya harus memiliki satu supplier tetap supaya bahan baku kita bisa terus kita dapatkan tanpa harus mencari bahan baku dari supplier satu ke supplier lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cost structure. Cost structure merupakan daftar biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan value proposition kebutuhan utilitas. Pembahasan selanjutnya yaitu ada revenue stream. Revenue stream kami ada 2, yaitu modal kami bersama dan memutar hasil dari keuntungan. Modal kami bersama merupakan kumpulan modal dari pribadi masing-masing anggota kelompok kami dengan tujuan menciptakan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Kemudian, memutar hasil dari keuntungan menjadikan hasil keuntungan untuk dijadikan modal kembali untuk memperbesar keuntungan yang akan datang nanti. Selanjutnya di sini saya kembali akan menjelaskan tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Strength dari produk kami yaitu rasanya yang gurih dan lezat,
juga tidak mengandung bahan pengawet, di dalamnya mengandung karbohidrat, dan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan mistro yang di pasaran, yaitu jeroannya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari produk kita, yaitu adalah produk kita tidak bisa bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari produk kami adalah menciptakan produk baru. Juga produk mengandung bahan yang banyak digemari oleh kalangan luas. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Banyak saingan yang tidak dikenal atau tidak diketahui keunggulannya, serta akan ada banyak pesaing-pesaing baru. Sekian, terima kasih.